فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kita itu jadi lebih taat kepada Allah kalau kita lagi banyak masalah. Kayak gitu kan yang sering kita rasain. Giliran baru diputusin, sholatnya khusyuk. Kemarin diputusin, misalnya malam diputusin, itu dia azan subuh, itu azan subuh paling baper. Makanya azan subuh terbaik menurut saya orang yang baru diputusin. Itu azannya enak banget tuh. Allahu Akbarnya aja getarannya gimana gitu ya. Getaran gak percaya kok bisa gitu ya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Orang kalau lagi banyak masalah sakit, banyak hutang, ada masalah sama temennya, sama mantan, apalagi pas lihat postingan mantan terakhir tuh udah di atas pelaminan, itu kan berat banget tuh. Biasanya doanya khusyuk, tilawahnya banyak, tahajud rajin. Kenapa? Karena waktu itu dia lagi drop, lagi down banget, dan ketika itu dia merasa butuh kepada Allah. Tapi kalau lagi normal, doanya juga standar. Ya Allah sama aja deh dengan yang sebelah gitu ya. Atau minimal Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sholat ayatnya pasti yang paling ikhlas, Al-Ikhlas. Nggak mau ayat-ayat yang panjang. Kalau misalnya dia lagi banyak masalah, ayatnya bisa Al-Baqarah tuh, walaupun alif lam mimnya doang gitu. Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa bisa kayak gitu? Karena seseorang ketika lagi ngerasa normal, dia nggak ngerasa butuh sama Allah, dan saat itu dia nggak jadi taat. Tapi kalau dia lagi banyak masalah, dia merasa butuh pada Allah, saat itu juga dia akan kedongkrak, termotivasi, terbooster untuk lebih taat kepada Allah. Dan itu fitrah manusia. Masalahnya, kenapa kita sering ngerasa nggak butuh kepada Allah, padahal hidup kita 24 jam di tangan Allah. Inilah sombong. Terlalu yakin bahwa kita masih bisa hidup sehari lagi atau bahkan setahun lagi. Terlalu pede bahwa uang kita tuh banyak, padahal banyak orang yang nggak bisa menahan kematian walaupun dia orang kaya. Dan itu udah entah berapa juta orang kayak gitu. Dia orang kaya banget tapi nggak bisa nahan kematian, tuh buktinya. Mau meninggal ya meninggal aja walaupun dia kaya raya, bahkan dia punya satu negara mungkin, seorang raja. Mencari obat supaya bisa hidup kekal, seperti Raja Qin kan, Raja Cina. Dia takut kematian, akhirnya dia suruh dokter nyari obat ke seluruh dunia. Ketemulah obat yang dibuat dari air raksa, malah mempercepat kematiannya. Kalau nggak salah Raja Qin itu meninggal di usia yang masih muda. Raja Mongol nyari obat ke seluruh dunia biar panjang umur. Ternyata kesimpulan dari para tabibnya apa? Umur tidak bisa dipanjangkan, tetapi kekuasaan bisa. Gimana caranya? Turunkan kekuasaan kamu kepada anak kamu. Mulakukan. Tapi dia tetap meninggal. Artinya berkuasa, punya harta, dan seterusnya. Sebetulnya udah banyak contoh bahwa itu tidak mengkekalkan manusia. Tapi tetap aja kita kadang-kadang ngerasa, saya gak butuh-butuh amat lah sama Allah. Sehingga ketika Allah panggil, gak harus datang langsung. Gak butuh-butuh amat lah sama Allah. Sehingga kita ketika sholat, gak terlalu ingat Allah. Ingat justru dengan kerjaan-kerjaan kita. Ini artinya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita belajar sifat tawadu. Pertama, tawadu kepada Allah artinya kita merasa butuh kepada Allah. Dari situ kita akan dapat semangat untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kehidupan seseorang dari di atas tiba-tiba jatuh sedalam-dalamnya atau serendah-rendahnya. Orang yang tadinya sehat-sehat aja tiba-tiba langsung lumpuh misalnya, na'udzubillah. Orang yang tadinya kaya tiba-tiba diuji dengan miskin. Dan itu banyak banget cerita orang yang sukses, man of the year gitu ya, sukses sebagai pengusaha tahun itu, anak muda dan pengusaha. Tahun depannya tiba-tiba ada di dalam penjara. Dan itu cerita kayak gitu banyak. Pejabat yang tadinya ngerasa congkak angkuh kemana-mana pakai forrider, gak lama kemudian 5 tahun kemudian ada di penjara. Dan sekarang jumlahnya banyak di penjara. Ada yang 15 tahun, 17 tahun, 10 tahun. Ada yang bahkan belum divonis tapi udah menjalani sekitar 1 tahun di dalam penjara. Artinya kehidupan seseorang itu sebetulnya sangat butuh Allah. Kita karena ngerasa kadang-kadang kita normal-normal aja, padahal kita udah melenceng, lagi road to kehancuran, cuma kita gak sadar. Kalau gak ditolong oleh Allah, maka mungkin kita benar-benar akan binasa. Belajar
merasa butuh kepada Allah. Itu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa banyak muhasabah. Kalau berdoa tuh ngomong, ya Allah, saya itu nggak berdaya, Engkau maha kuasa. Ya Allah, tolong saya nggak bisa apa-apa, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, saya lemah, Engkau maha kuat. Sebutin kelemahan kita, kerendahan kita, sebutin kebesaran Allah. Baru kita akan khusyuk dalam berdoa, insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.